Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Mainsari dari kelompok 8 yang membahas makalah tentang taubat dan ikhlas. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya mewakili nama teman saya yaitu Yogi Triyuda. Nah, di sini saya akan membahas tentang taubat. Jadi, taubat itu adalah sadar dan menyesal akan dosa, perbuatan yang salah ataupun jahat, dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku atas perbuatannya. Nah, taubat terbagi atas 3. Yang pertama, taubat awam. 2, taubat orang-orang khawas. Dan yang ketiga, taubat yang paling khusus. Saya akan menjelaskan dari taubat tersebut. Yang pertama, taubat awam. Taubat awam adalah kembali dari dosa-dosa karena takut guncangan siksa. Dengan syarat ia meninggalkan berbagai maksiat dengan tujuan melenyapkan rasa lezat untuk berbuat maksiat. Yang kedua, taubat orang-orang khawas ataupun orang-orang istimewa, yaitu kembali dari dosa dikarenakan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat si umat tidak menemukan satu tempat persembunyian pun yang tidak mendapatkan terang cahaya mentari, malu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya yaitu agar ia tidak melihat satu tempat pun untuk berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, taubat yang paling khusus atau bisa disebut khawas al-khawas, yaitu melupakan nafsu, maksiat, dan hukuman atas maksiat karena tenggelam dalam melihat kemuliaan Allah dan hatinya lenyap di samudra dalam melihat keperkasaannya. Dan Rasulullah juga bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, barang siapa mendekat kepadaku dengan 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Barang siapa mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depan. Barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Dan barang siapa menemuiku dengan suatu apapun, maka aku akan menemuinya dengan membawa sekeranjang ampunan yang sama. Ini adalah hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hal yang harus dilakukan ketika sebelum bertaubat, yang pertama adalah beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Nah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini mutlak ada pada dalam diri manusia yang ingin bertaubat. Dengan tidak adanya taubat, manusia tidak akan dapat membuahkan pencapaian apapun, apalagi untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah hanya memberi ampunan terhadap hamba-hamba yang beriman kepadanya saja. Yang kedua, dengan cara menegakkan tauhid serta membebaskan diri dari syirik. Dengan adanya hal ini merupakan sebuah jalan yang menuntun kita pada pengampunan dosa, maupun itu besar ataupun kecil. Begitu juga dengan syirik, menjadikan tombak penghalang bagi pengampunan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa yang syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa dari syirik. Yang ketiga, meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan menerima taubat. Nah, bagi orang-orang yang ingin bertaubat, percayalah sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang ia perbuat, mau itu disengaja ataupun tidak. Sebab taubat tidak akan mendatangkan manfaat jika tidak bersamaan dengan keyakinan akan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi ampunan bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sungguh-sungguh. Yang kelima, niatkan segala hal yang akan kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ini adalah bukan semata-mata karena pihak selain Allah. Sebab perbuatan yang diniati bukan karena Allah, maka perbuatan itu akan menjadi sia-sia. Yang keenam, berwudu dengan sebaik-baiknya. Mensucikan diri merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, khususnya pada saat menjalankan suatu ibadah, seperti sholat misalnya.
Demikian halnya ketika orang akan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bertekad bulat untuk bertaubat dan meninggalkan segala macam perbuatan dosa, baik itu yang kecil maupun yang besar. Yang kedelapan, bersuci dari segala macam perbuatan dosa. Kesembilan, harus benar-benar menyesali semua perbuatan buruk yang pernah dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Penyesalan merupakan perasaan, emosi, keterderikan di dalam sanubari yang menggambarkan kerugian karena perbuatan dosa yang dilakukan, sehingga mendorong diri untuk tidak mau mengulanginya lagi. Yang ke-11, disusul kemudian dengan upaya untuk berbuat baik kepada siapa saja dan dimanapun berada, serta berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tanda-tanda orang yang bertaubat. Yang pertama, beliau bergabung dengan orang-orang yang soleh dan menghindar dari teman-teman yang buruk. Yang kedua, perilakunya itu lebih baik dari perilaku yang sebelumnya. Yang ketiga, berhenti dari perbuatan dosa dan menerima dengan tangan terbuka terhadap segala kebajikan. Yang keempat, selalu cemas terhadap azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hatinya berpaling dari hal-hal keduniaan. Sebaliknya, hati itu harus ada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Yang keenam, hatinya selalu aktif dan tersadar karena menyesal dan merasa cemas yang terus membayangi. Hal ini tergantung pada seberapa besar pelanggaran yang dilakukan. Yang ketujuh, hancurnya hati dan tidak dapat diserupakan dengan apapun. Nah, kondisi ini hanya dialami oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Hancurnya hati ini juga tidak dihasilkan dari rasa lapar, latihan jiwa, atau sekedar rasa cinta. Akan tetapi kondisi ini jauh di belakang semua itu, di mana hati benar-benar hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya menunda taubat. Kemudian bahayanya kita tidak menunda taubat segera. Mengapa? Menunda taubat adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena kita tidak tahu sampai kapan, berapa tahun kita hidup di dunia ini. Ketika nyawa seseorang sudah lepas dari tubuhnya, sementara ia belum sempat bertaubat atas dosa-dosa yang ia perbuat, maupun itu terkait dosa dengan Allah ataupun tidak, maka hal itu menjadi tanda bahwa ia akan celaka di akhirat nanti. Berbahagialah buat orang-orang yang segera taubat ketika ia sebelum sekarat. Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali segera bertaubat. Semoga kita termasuk orang-orang yang melakukan dosa, kemudian Allah menerima taubat kita. Sesungguhnya Allah akan mencari orang-orang yang mau bertobat dan akan menerima taubatnya dalam setiap waktu, terlebih pada waktu sepertiga malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala selalu membuka tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang dan untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari sebelah barat. Taubat yang benar dan bersungguh-sungguh akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya dan menjadikan seseorang akan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai serta meninggalkan jalan orang-orang yang sesat. Saya Yogi Triuda. Saya akan melanjutkan materi kami tentang ikhlas. Ikhlas adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh umat manusia untuk semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mementingkan segala bentuk kesenangan duniawi. Dengan demikian, seseorang tersebut harus benar-benar terjauh dari perilaku yang bersikap sementara, seperti kemewahan, harta, tahta, gila jabatan, popularitas, dan hawa nafsu. Sulitnya ikhlas.
Membersihkan dan memberhentikan segala perilaku untuk kesenangan duniawi tidaklah boleh dianggap ringan seperti apa yang dipikirkan oleh orang banyak. Perbuatan semacam itu haruslah sangat diperjuangkan dan harus bersungguh-sungguh untuk melawan sifat egois dan menghabiskan kesenangan pribadi. Setelah itu, seseorang tersebut harus menyucikan jiwa dirinya dari sifat dan perilaku yang bisa mendatangkan ria, sifat gila jabatan, dan suka popularitas. Keutamaan ikhlas. Ada banyak ayat Al-Quran menyuruh umat manusia untuk melakukan ikhlas, karena ikhlas ini erat hubungannya dengan tauhid, perilaku yang baik, dan tujuan yang jelas. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang terjauh dari syirik." Surah Az-Zumar ayat 2-3. Ikhlas tanpa ria. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal kita dengan dibarengi dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk mendapatkan kebaikan dari umat manusia. Ikhlas itu kunci dari diterimanya semua amal ibadah kita. Nabi bersabda, Allah tidak melihat rupa kita, tidak melihat tampang kita, tidak pula melihat kekayaan kita, tetapi Allah hanya melihat hati dan amal kebaikan kita. Hadis riwayat Muslim. Itulah tadi paparan Mungkin kami hanya mengenai itulah yang dapat kabar saya ikhlas. sampaikan. Jika ada Apabila kesalahan saya ada dari salah kata, saya mohon penjelasan maaf. kami, mohon dikoreksi. Kepada Allah saya Kepada mohon Allah kami ampun. mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berpuasa.